sudah mulai terbentuk. Kalau tinggal kamu mau terus ada terus ya nanti dari ya. Jadi pemahamannya itu jangan umum banget ya. Jadi kalau saya masih ragu-ragu masih belum mantap dan sebagainya kalau sudah semester 5 itu sebentar lagi kamu semester 6 terus apa koas ya berapa semester kan semester 7 sudah di rumah sakit belum semester 8 jadi kan sudah istilahnya sarjana muda sarjana penuhnya apa semester berapa? Tuh 7 itu sudah sarjana penuh bukan selesai berarti kamu kan sudah sarjana kedokteran tuh ya kan? Sudah sarjana kedokteran terus koas ya koas 1,5 atau 2 tahun ya koas itu 2 tahun ya kalau nanti sudah lulus jadi dokter belum juga terus ya selesai lulus kamu intensif dulu ya mesti intensif dulu atau lulus dulu ya lulus dulu baru intensif kemana-mana gitu ya kalau dulu bisa sampai jauh-jauh kalau sekarang tergantung permintaan tergantung Jawa Tengah Jawa Barat nanti kamu akan dapat ini kira-kira wilayahnya itu setelah itu selesai intensif apa? Cari sertifikat ya UKDI itu ya nama barunya apa itu? Bukan UKDI ya? Apa? UKM PPD ya. Nah, selesai UKM PPD, berarti kamu bisa dapat STL, ya surat registrasi. Nah, terus kamu belajar kerja di daerah atau di mana saja seluruh Indonesia bisa. Dan saya menganjurkan kalau kamu ada sedikit keberanian di puskesmas ya jadi dokter itu jangan cuma langsung di kota besar dulu ya atau sakit jauh-jauh rumah masyarakat kita bisa ditolong. Nah selesai itu kalau memang memungkinkan kalau yang putri biasanya nanti kalau sudah ada jodoh ya nikah dulu apa ya kalau yang laki bisa nikah dulu bisa terus sekolah lagi putri ya juga ada yang begitu ya terus sekolah lagi bisa 3,5 sampai 4 tahun lulus spesialis ya kalau mau tapi kalau enggak ya sebagai dokter umum tidak ada masalah kamu kerja di mana saja cari tempat yang tidak banyak dokternya kan lebih berkembang ya enggak kalau kamu cari tempat yang sudah dekat fakultas kedokteran berkembangnya agak sulit ya salahmu sendiri karena memang di situ jumlah dokter sebelum kamu kan sudah banyak. Contohnya aja kalau ada fakultas kedokteran itu kan minimal situ pasti ada 100 sampai 200 dokter. Pasti loh, maksud dosen-dosennya pilih, ya kan? Nah, tapi coba kamu agak jauh sedikit yang jauh dari fakultas kedokteran. Cari dokterannya misalnya, ya. Nah, di situ kamu bisa. Siang hari ini saya akan ganggu waktu sebenarnya untuk bicara mengenai masalah apa pneumothorax ya. Sebenarnya kalau kita bicara pneumothorax ventil itu sebetulnya sekaligus yang non ventil ya. Jadi karena itu satu rangkaian tidak ya. Menjadi pendengar ya boleh, tidak apa-apa. Tapi paling tidak kalian sebagai calon dokter itu mengerti ya bahwa ada beberapa penyakit yang sifatnya emergensi ya. Emergensi itu kegawat daruratan. Yang kalau kamu sebagai tenaga medis mau yang sudah lulus dokter, apa yang masih mahasiswa itu tidak mengerti tentang kegawat daruratan itu bisa bahaya. Artinya kamu harus bisa mencoba sesuatu yang sifatnya positif. Misalnya kalau kamu betul-betul ketemu penyakit seperti ini, itu kira-kira di tanganmu harus selamat dulu. Jangan sampai justru kamu pegang akhirnya kamu bingung.
orangnya mati malah, ya kan kasihan, ya. Tapi sebagai dokter itu saya yakin kamu pasti akan bisa menemukan, ya. Kamu berdoa ya supaya cucumu nanti diberkati bisa nolong banyak orang. Ya, jadi nek masalah kecukupan dan kekayaan itu urusannya Tuhan, ya. Urusanmu adalah melaksanakan pekerjaan yang terbaik. Itu konsep saya dari Sakodo kamu sampai sekarang masih sama. Yang bagaimana bisa mempersembahkan yang terbaik untuk menolong sesama, masalah nanti ada rezeki itu mengiringi hasil pekerjaan. Nah, penemuan pentil ini adalah kalau kita bicara penemuan secara umum ya, itu adalah adanya udara di kampung Priura. Kampung Priura itu mulai dari lahir, kemudian nanti remaja, dewasa, tua, meninggal itu selalu dalam kondisi intak, sehingga kapanpun bisa terjadi. Kampung Priura itu biasa, artinya ada pleura visceralis parentalis, lebarnya itu cuma mungkin 1 mili atau kecil sekali ya, tapi itu dia tidak lengket ya. Dia kalau ada penyakit tertentu bisa berisi air, tapi pada penyakit tertentu dia bisa menjadi lebar karena udara. Ya, karena udara. Nah, ini dikatakan sebagai gawat darurat nafas dan bisa fatal. Ya. Fatal itu artinya apa? Ini tidak ditulungi mati kena. Ya, ini tidak main-main. Dan waktunya cepat banget ya, tidak sampai berhari-hari ya. Jadi hanya sekian jam mati ya. Itu kalau ventil ya. Tapi kalau kita bisa menolong dengan cepat dan tepat, maka harapan hidup pasiennya menjadi baik. Terus ini. Nah, secara umum dibagi menjadi 2 berdasarkan etiologi, bisa ventil, spontan dan traumatik. Ya. Spontan itu artinya ada 2, primer sama sekunder. Kalau traumatik itu ada 2 juga, yaitu iatrogenik sama non iatrogenik. Terus kan? Nah, ini artinya masing-masing ya. Kalau penemuan spontan itu bisa primer, bisa sekunder. Dikatakan primer kalau itu terjadi pada orang yang sebelumnya parunya sehat, sama sekali nggak pernah sakit apa-apa. Terus kemudian dia juga tidak pernah kena trauma, atau bahkan dikatakan terjadi pada individu yang sehat. Siapa itu individu yang sehat? Ya kita ini atau orang lain, siapa saja bisa. Tapi kalau yang sekunder itu dia mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Contohnya dia terkena penyakit tuberkulosis yang berulang, beberapa kali infeksi parunya karena tuberkulosis, atau dia mempunyai penyakit yang didapat dari bawaan, bronkiektasis yang luas, atau misalkan saja penyakit bawaan juga yang namanya interstitial lung disease, atau akibat merokok yang panjang ya. Kita tahu kan banyak orang yang naik jelek yang merokok akhirnya tidak karuan. Nah, dia kalau merokok terus kira-kira butuh waktu 30 tahun itu parunya melor, menjadi tipis ya, dan potensi untuk pecah banyak ya. Dan itu merokok itu jahat banget ya, Dik. Kamu naik sampai kalau dokter merokok ini jadi keterlaluan. Bagi saya biasa tak anggap kebangetan. Karena apa? Kamu yang harusnya itu nanti yang menjadi orang yang menyuluh orang lain untuk jangan merokok, tapi dirinya sendiri sulit menghindari rokok. Ya tidak apa-apa, tapi ingat ya, potensi terjadinya kanker paru besar banget. Dan nanti kamu pas sudah koas, di paru, silakan main di bangsal, ya boleh, ya lihat pasien-pasien yang kanker itu. Kalau di anamnesa rata-rata mereka adalah perokok. Perempuan perokok masif ya, karena suaminya merokok, dia ada di dekatnya, karena kebal terus di shock tiap hari,
ada mutasi genetik jadi kanker. Ya, jadi itu. Kalau traumatik itu berarti ada trauma, ya. Trauma itu bisa trauma lancet, trauma tumpul, ya. Kalau kena trauma bisa tanpa darah, tapi bisa ada darah. Kalau tanpa darah ya pneumotorak biasa, tapi akibat trauma ya. Misalnya kamu terjatuh naik sepeda motor, ada oli, kamu ngebut terus ini jatuh buang gitu ya, tertangkap stang atau apa, nah terus pneumotorak. Tapi kalau ada perdarahan maka namanya hematopneumotorak. Nah kalau iatrogenik itu sengaja, walaupun tidak maksudnya sengaja ya, artinya dikerjakan oleh tenaga medis yang sedang melakukan suatu tindakan. Ini seringkali kalau kita dalam pendidikan di paru kan residennya disuruh fungsi, suruh masang BSD atau fungsi lah. Nah ketika nyoblos daerah yang di fungsi itu kedalaman atau ketinggian gitu, sehingga akhirnya membuat parunya menjadi lubang. Lubang satu titik aja jadi bisa pneumotorak, ya itu kira-kira. Transferkan biopsi, misalnya ini ada tumor yang letaknya di dinding dada atau di paru tapi agak dekat dinding dada, kamu melakukan suatu biopsi pakai alat namanya core biopsi, kemudian terjadi pneumotorak, ya. Nah kalau yang ventil ini memang sengaja saya sendirikan, yaitu suatu pneumotorak yang sering disebut dengan tension pneumotorak. Pneumotorak dengan tekanan intrapleura yang semakin tinggi. Nah ini yang namanya tadi judulnya pneumotorak ventil, ya. Karena di sini merupakan suatu pegawai daruratan yang betul-betul emergensi. Jadi kalau yang pneumotoraknya itu tidak membahayakan itu, dia bisa bertahan berhari-hari. Tapi kalau ini nggak sampai setengah hari, kalau nggak ditolong mati. Ya. Terus, nah secara umum gambarannya kalau paru itu dilapisi semuanya oleh pleura, ya. Semuanya dilapisi pleura. Ini tidak ada yang lubang ya. Ini kan gambar besar aja. Harusnya ini ya sampai sini, ini sampai sini. Kalau sini ada lubang, jadi area ini namanya hilus, ya. Itu untuk tempat masuk bronkes, pembuluh-pembuluh darah dan saraf, ya. Tapi ini buntut tidak ada lubang. Kira-kira kalau dilihat ini dibesarkan dari pleura spesies seperti itu, ya. Gambaran ini. Ya. Terus, ya. Nah, ini menunjukkan gambaran paru yang sudah mengalami pneumotorak, di mana kita lihat paru yang gede ini menjadi lebih kecil karena apa? Ini udara semua. Jadi kalau udara itu membuat pleuranya, kafum pleuranya melebar, tapi isinya udara. Nah, bagaimana kalau cairan? Cairan juga membuat rongga pleuranya melebar, tapi isinya air. Nah, yang membedakan adalah bentuk daripada paru yang tertekan itu. Kalau udara itu karena lain, misalkan yang lubang di daerah ini, ya kan, ada lubang sedikit. Ketika udara masuk, dia naik ke atas, dia juga ada di sekitar sini. Tapi beda kalau itu efusi pleura. Kalau efusi pleura, karena dia punya berat jenis yang lebih tinggi dari udara, maka cairan akan terletak di bawah. Walaupun yang agak sakit atas, tetap dia akan ini ke bawah. Sehingga kalau perlu cairannya pasti bawah dulu. Bawah, nanti ada atas, nanti ada atas. Lama-lama semua
Kemudian difoto pakai foto dada polos yang kita warnanya hitam putih, ya kan? Itu separuhnya putih, ya, tertutup putih, ya, tertutup putih ini. Nah, ambilnya harus di daerah sini, di daerah yang betul-betul ada cairannya. Tidak boleh ketinggian, ketinggian nyoblos paru sehat, sehingga ada pistol atau lubang yang membuat udara masuk. Nah, bagaimana kalau pneumotorak? Kalau pneumotorak tergantung. Kalau dia itu ventil, karena penanganannya harus cepat, maka harus dilakukan suatu tindakan yang namanya dekompresi. Nanti ada. Ya. Nah, dekompresi itu artinya apa? Kalau tertekan tuh istilah latinnya tuh terjadi suatu kompresi, itu tertekan, ya. Kalau dekompresi berarti menghilangkan tekanan. Nah, itu dilakukan justru di sini, di atas ini, itu S2. Karena setelah dekompresi, tekanan udara yang berat itu akan berkurang, sehingga yang dari tension menjadi simpel pneumotorak. Simpel itu yang pneumotorak biasa. Nah, kalau sudah tidak terlalu sesak, walaupun masih kempes, maka dilanjutkan dengan tindakan pemasangan selang dada di situ. Selang dada setelah dipasang, ya, bisa aksir anterior, ini aksir anterior, media atau posterior. Biasanya dia pilih anterior. Ya, jadi membedakannya di situ. Cara penanganannya agak berbeda, tidak boleh dia sama, ya. Tapi nanti kamu akan belajar sambil jalan, karena yang harus dimengerti oleh pikiranmu itu banyak. Nah, itulah soal penting, ya. Pada dasarnya kamu memang harus mengerti sedikit, tapi dari masalah yang banyak, ya. Masalah yang banyak, ya, beda. Semua dipelajari, hanya dikasih waktu sebentar. Terus kamu suruh mudeng semuanya. Jadi kalau itu memang harus ada kerelaan hati untuk suka membaca atau belajar. Tapi nek target hidup itu saya harus setiap hari, saya setiap hari harus betul belajar ya habis waktunya. Ya, baru belajar ketika 1 minggu sebelum ujian. Terus bingung. Dapat mana dulu yang dibaca, ya, akhirnya kalau tidak terukur. Terus saya, ya, ada kamu tahu kamu itu kan termasuk orang-orang pilihan. Saya kok bisa bilang kamu orang pilihan itu dari siapa? Dari hasilmu aku masuk ULS, ya. Kita lihat hasilnya, ya, karena kamu punya standar yang sama. SMA ekonomi pas semua, ya. Lalu kamu suka mengikuti baik melalui diri sendiri ataupun juga melalui belajar. Dan yang dibahas itu podo kabeh gitu loh. Nek fisika itu ya seperti ini, nek kimia ya seperti ini, nek biologi seperti ini. Akhirnya yang tekun-tekun hasilnya apa? Rata-rata di atas 8,5. Hebat gitu ya, di atas 8,5. Maka saya anggap kamu pinternya sama. Tapi kenapa setelah pelajaran, setelah menjalani kehidupan sebagai murid, sebagai tahun itu kok bisa kayak tidak patio bisa ngikutin ketinggalan, tapi kok ada juga yang kelihatan banget gitu. Itu bukan berarti yang ketinggalan itu bodoh, bukan. Kurang tekun, kurang mau menyadari bahwa belajar itu penting. Ya, dia hanya melihat teman ini, bukan mau ajar kok nilainya apa ya banget dong. Pokoknya nganu dong, hanya sekedar keberuntungan. Tapi kan orang itu tidak pernah cerita. Kalau aku tuh gampang tuh sudah bangun. Aku kalau tidur itu pulang sampai tidur nanti jam 10 atau jam 11 tuh bangun belajar sampai jam 1. Kan yura dicerita gitu ya. Anggap sini itu kok bisa ya. Kalau ini aku yang sekolah hanya tapi nilainya apa? Nah, aku tiru-tiru yang akhirnya
luar juga begitu, lupa belajar ya. Nah, itu sebaiknya. Jadi saya tuh agak penuh ya karena usia sudah ya mempelajari ilmu itu sudah cukup lama. Saya kok melihat ada sedikit perbedaan yang menyolok. Jadi bukan sedikit ya, banyak ya. Kalau dulu memang belum ada internet, belum ada laptop ya, HP tidak ada, sehingga orang dipaksa untuk tekun belajar itu duduk di kursi belajar baca sampai jam itu kuat. Tapi sekarang ada, kamu bisa belajar di kafe, kamu bisa belajar di tablet musik, kamu bisa belajar dari laptop, cari bahan-bahan ya itu bagus. Cuman kamu harus menguji diri sendiri. Kalau aku belajar di rumah yang seperti itu, hasil itu kira-kira gimana? Dibandingin kamu belajar dengan serius, misalnya dalam suasana hati, membaca, lalu beberapa bagian yang tidak ada di komputer kamu tulis, terus di tanda seru, di garis merah, di garis merah, ini penting dan sebagainya. Hasilnya dari mana? Itu sendiri. Kalau ternyata lebih banyak baik yang hening dan tidak repot musik dan sebagainya, ya lakukanlah itu untuk memperdalam pemikiran. Jadi tidak bisa semuanya tinggi. Temanku bisa belajar model gini, aku ya tak seperti ini. Hasilnya belum tentu sama, ya. Jadi itu yang saya tekankan. Kiranya kamu besok bisa, ya paling tidak itu nganu deh. Pemahamanmu sebagai seorang dokter itu harus cukup baik karena persaingannya banyak. Sekarang itu yang buka fakultas kedokteran itu lebih dari 50, 70 saya mungkin ada fakultas kedokteran baik kecil ataupun swasta. Tapi kamu jangan khawatir, kamu sebetulnya tuh berada pada posisi yang bagus. Kenapa saya mengatakan itu? Karena fakultas kedokteran Universitas Batu itu termasuk 10 besar dari 70-80 sekolah. Itu kan hebat, ya enggak? Hasil nggak hebat itu siapa? Mereka-mereka yang tidak mau memahami itu suatu kesempatan baik untuk kamu pegang belajar sungguh. Jadi malah untuk saingannya gitu. Ya rugi, aku bilang gitu. Ya sudah dapat di sekolah yang bagus, ya belajar yang bagus. Nek dulu zaman saya tuh selalu gini. Paling top itu nek bisa sekolah itu di UI. Ya kan? Enggak ITB. Baik, itu juga itu nomor 1. Ya kan? Kalau enggak UGM. Ya, atau UNER. Solo belum diperhitungkan. Brawijaya belum. Undip juga sebelum seperti sekarang. Tapi kalau sekarang beda, ya. Kamu UNS itu termasuk favorit, yang favorit tenang, ya. Jadi kalau kita bisa hitung survei tentang berbagai sekolah di sini, sudah jauh-jauh juga datang ke sini. Itu menunjukkan apa? Di antara sekolah yang lain, UNS ini termasuk bagus, gitu kan. Nah, siapa itu murid ya kamu ini? Nah, tinggal menyadari tidak dirimu berada di tempat yang bagus. Kalau sudah menyadari tentang keberadaannya, terus sekarang sikapmu gimana? Mau sungguh-sungguh atau tidak? Itu tergantung daripada dulu. Yang untuk mencapai satu kesuksesan itu begitu. Terus, nah sekarang kita bicara fisiologi nafas. Kalau kita bernafas, kita inspirasi, itu tekanan di dalam pleura atau namanya intrapleural itu lebih negatif daripada tekanan di dalam bronkus. Kalau nafas kan lewat bronkus kan, ini kita nyedot dari hidung masuk trakea, terus kemudian bronkus besar terus sampai alveoli, ya. Pangkalnya alveoli. Itu kira-kira ada 21 sampai 22 tahapan. Satu bronkus besar. Cabang ke sana tuh yang paling banyak sampai 21. Ujungnya alveoli. Ya, sebelum alveoli ada namanya bronchiolus terminalis. Ya. Nah, kalau kita nafas, kemudian kalau kita tahu bahwa
terinspirasi, paru akan mengembang mengikuti dinding toraks sehingga udara dari luar dengan tekanan yang tadinya 0 udara dari luar dengan tekanan yang 0 akan bisa masuk melalui bronkus mencapai alveoli. Jadi tekanannya menjadi positif ya. Jadi tapi tidak bronkus. Nah, kalau ketika ekspirasi ini dia akan menekan. Ini tidak pernah ya. Dan benar-benar menekan sehingga tekanan intrapleural jadi lebih besar dari tekanan udara alveoli atau bronkus. Kalau tidak lebih besar, udaranya nggak bisa keluar deh. Misalnya cuma nyedot. Terus dia caranya pakai. Ya ini dinding dadanya yang bekerja. Ditekan keluar melalui bronkus melalui mekanisme kerja otot-otot pernafasan. Yang terbesar itu diafragma, otot pernafasan yang terbesar itu di diafragma kita. Ya, maka kalau sampai terjadi kelumpuhan diafragma, orang nggak bisa nafas. Ya, ada penyakit yang sampai itu. Lalu otot-otot yang lain ikut membantu. Contohnya apa? Muskulus apa? Pectoralis major, pectoralis minor, latissimus dorsi, serratus anterior, intercostal, intercostal dan sebagainya itu otot-otot jantung nafas. Yang semua dalam keadaan yang sama bekerja untuk mendorong udara yang ada di dalam itu keluar. Ya, kamu tidak menyadari kan kita itu sebenarnya mekanisme terjadi. Kan? Taunya ya kamu duduk tenang tapi yang berkali pelan-pelan terus bisa jalan terus ya. Nah terus nah, sekarang kalau tekanan intrabronkial jadi di dalam bronkus ya itu meningkat. Itu sebabnya apa toh? Kalau ada tahanan saluran nafas dan akan lebih meningkat pada saat permulaan batuk, bersin atau menghesap. Tahanan saluran nafas itu berarti nafas yang ditahan. Ya, analisa tahanan saluran nafas. Berarti saluran nafas yang ditahan sehingga udara berada di dalam dengan kurun waktu tertentu. Contohnya gini, kamu tadi dikatakan ini akan lebih meningkat kalau ada batuk, bersin atau menghesap. Kamu sadar nggak kalau mau batuk kamu mesti gini? Ya kan? Ada, karena ada tahanan ini. Nah, ketika tahanan berapa detik itu tahanan saluran nafasnya meningkat. Kalau mau wahik gimana caranya? Ya. Tahan sih, wahik, gitu loh ya, baru wahik. Atau kalau ke WC setengah gubernur sedikit, terus gimana? Ngedengar atau ngedengar apa sahabat? Masuk ngedengar orang. Mesti ini mesti tanpa disadari, kamu mesti diam dulu, konsentrasi. Wow, gitu ya. Nah, ketika berhenti beberapa saat itu, berarti di situ tahanan saluran nafasnya meningkat. Nah, peningkatan tekanan intrabronkial akan mencapai puncak sesaat sebelum batuk, bersin atau mengerja. Sebabnya di sini ada glottis tutup. Kalau kamu nahan napas itu tidak usah disuruh lah. Glottis itu akan menutup sendiri gitu. Glottis itu tidak itu bisa berlari. Soalnya belum pernah diinjek ya. Kalau diinjek itu ya. Nah lagi loh, waktu mau wahid kan bersin kan kadang-kadang ditahan aja itu sudah nutup. Terus kemudian di wahid itu meledak, dor gitu ya. Jadi ini bukan. Nah, jika bagian perifer bronkus atau alveoli ada yang lemah, maka kemungkinan terjadinya robekan bronkus atau alveoli akan sangat mudah. Jika robek, maka udara masuk ke dalam lubang alveoli. Ini kita mau ngomongin tentang mekanisme terjadinya perputaran, ya, secara fisiologinya bagaimana, ya, itu, jadi perputaran itu bisa terjadi bila ada bagian daripada pleura visceralis yang melemah. Lemah itu kalau kamu pernah dulu main pelendungan, itu seperti pelendungan yang ada motoikanya dulu. Pernah nggak lihat
pelindungan gas atau pelindungan yang disebut pakai mulut atau pakai alat pompa sampai jadi bendungan besar. Ada kalanya bendungan itu tiba-tiba dia meledak sendiri, dor, pecah sendiri. Tapi ada berikutnya kok tidak pernah meledak-meledak, gini-gini ada pecah. Nah terus yang meledak tadi, yang pecah tadi karena apa? Karena dari kehalusan semua bagian ini ada satu titik yang lemah, yang kamu katakan sebagai motoika, ya mata ikan. Ya. Ya, jadi kira-kira gitu. Kalau dia pecah, berarti terjadi penemuturan. Ya, jadi penemuturan itu nanti apakah jadi ventil, apakah jadi terbuka, apakah tertutup, mekanismenya sama. Ya, sama. Ketika nanti jadinya apa, gitu ya. Terus kan ini sekarang kita bicara klasifikasi penemuturan. Tadi kan yang pertama berdasarkan etiologi atau proses terjadinya, ada yang penemuturan spontan atau artifisial, ya tadi loh. Nah sekarang berdasarkan jenis kebocoran atau fistol. Sebab tiap kali ada penemuturan itu pasti ketemu fistol. Kalau tidak ada fistol ya tidak ada penemuturan, gitu loh ya. Nah itu ada 3, bisa terbuka, tertutup atau ventil. Nah apakah fistol adalah hubungan abnormal antara dua bagian tubuh yang pada kondisi normal terpisah satu sama lain. Jadi ini fistol itu mesti abnormal, ya. Tidak ada fistol abnormal, ya. Dua bagian tubuh, kantong paru dengan parensim paru itu kan terpisah. Di mana pada parensim paru ada alveoli, ada bronchus terminalis, sedangkan kantong paru tidak ada apa-apa, terpisah. Tapi kemudian karena ada fistol, maka udara masuk ke dalam kantong paru, ya. Nah, sehingga akan terjadi 2, bisa terjadi fistol bronchopleura atau fistol alveolo-pleura. Ya, kalau fistol bronchopleura berarti yang mepet sama pleura visceralis itu bronchus terminalis. Posisinya agak bengkok itu nempel, pas di situ ada motoiwae itu kan. Tapi nek motoiwae ini nek tidak disebut ilmiah kan jadi itu ya, namanya di situ ada locus minoris resistens. Nah di situ pecah, itulah penemuturan, ya. Pecahnya bolongnya itu namanya fistol. Kalau alveolo-pleura gimana? Jadi alveoli yang kamu lihat duduk-duduk itu mepet sama pleura visceralis. Kebetulan pas mepet di situ ada daerah yang lemah. Pas lalu pecah gitu ya. Dan terjadi penemuturan. Jadi aslinya tenan kalau nggak ada trauma itu mau jadi penemuturan ya nggak apa. Ya, aslinya nggak apa. Tapi kalau sering infeksi menjadi lebih gampang. Terus kan? Nah, sekarang kita bedakan tadi karena ada 3, terbuka, tertutup sama ventil ya. Kita bedakan yang 2 dulu, antara terbuka sama tertutup. Kalau terbuka itu penemuturan yang terjadi akibat ada hubungan antara pleura dan bronchus yang merupakan terbuka dengan dunia luar. Bronchus yang paling ujung yang tadi saya katakan bronchus terminalis itu kalau disambung-sambung 21 sampai 22 besar, terus terakhir dunia luar. Jadi kalau itu ada hubungan intrapleura ya, dengan
dunia luar melalui apa? Bronkus, ya bronkus sebagai melalui. Di mana itu bisa ada dua fistel yang terbentuk. Apakah fistel bronkopleural atau alveolopleural? Perbedaan tekanan intrapleural di dalam kantong paru dengan udara bebas yang ada di bronkus ini udara bebas ini 0 sama. Yang tadinya kan tidak sama. Ya toh, kalau pada waktu inspirasi intrapleural negatif, yang di bronkus positif, ya kan? Tapi karena ini ada fistel lubang, jadi sama. Keluar masuk bisa. Udara akan masuk keluar ke dalam lubang pleural tanpa halangan. Dan bagaimana dengan pneumotorak tertutup? Yaitu pneumotorak yang terjadi pada keadaan lubang pleural tertutup atau tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Kok aneh ya? Kok pneumotorak yang terjadi pada lubang pleural tertutup tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar? Dan ada pneumotorak. Ya nanti dulu, ya dulu. Pneumotorak tertutup terjadi ketika tidak ada pergerakan udara dalam lubang pleural. Lalu tertutup kok, jadi kan yang ada udara ada di dalam paru pleural tapi tidak bisa keluar, diem baik. Udara terjebak, ya benar ya. Di dalam lubang pleural disebabkan lubang atau fistel penyalur udara masuk telah menutup. Oh, jadi tadi ada lubangnya, ada kayak daun pintunya, ya toh? Sehingga ketika waktu pneumotorak daun pintunya buka, udara bisa masuk keluar. Tiba-tiba baru batuk atau apa? Atau tutup sudah nggak bisa buka. Sehingga udara yang di dalam terjebak selesai, pneumotoraknya sudah selesai, tidak tambah-tambah lagi. Tapi kalau yang tadi terbuka, pintunya terbuka, daun pintunya gimana? Coplok, belum tiba, sehingga udaranya ya. Kalau bisa itu gimana? Ya itu sulit dikatakan ya. Bisa tidak buat praktikal ini untuk pneumotorak terbuka dan tertutup? Bisa tidak? Jangan dipaksa ya bisa, tapi ya tidak boleh. Masuk orang yang dibuat pneumotorak itu, kamu sih saya tidak mau, gitu. Ya, jadi istilahnya kita belajar ini berdasarkan suatu teori, tapi dipahami sebagai sesuatu yang memang seperti itu terjadi. Gitu. Terus kan? Nah, sekarang bedanya dengan yang ventil. Tadi kan ada yang tertutup ventil. Nah, ini ventil itu gimana? Adalah pneumotorak yang terjadi akibat konsekuensi adanya fistel pada pleural visceralis yang bersifat ventil. Jadi tadi yang pneumotorak terbuka ya ada fistel, pneumotorak tertutup ya ada fistel yang kemudian tutup. Tapi kalau ini ada fistel yang punya sifat yang buka tutup, ya. Jadi yang terjadi ada fistel pada pleural bersifat ventil atau katup satu arah. Katup satu arah itu, kita mau masuk ke sini dari luar ya, sedangkan ini pleural, sana belum selesai. Ketika mau masuk itu bukan, masuk. Terus begitu masuk dia tutup sendiri, karena di atas ini dikasih alat untuk itu, yang otomatis tuh. Perhatian kan? Ditempelin di atas supaya kayak pintu dibuka, kamu masuk dia tutup sendiri kan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Setiap udara masuk ke dalam tabung pleural, dia waktu mau ekspirasi tutup sendiri. Inspirasi buka, ekspirasi tutup. Inspirasi buka, ekspirasi tutup. Jadi di dalam kantong itu udaranya semakin jauh, semakin banyak. Tekanan intrapleural pada pleural ventil semakin lama semakin meningkat dengan cepat positif dengan cepat. Loh kok bisa cepat kenapa? Karena setiap orang 1 menit bernafas kira-kira berapa? 16 kali ya? Ya 16, 17, 14 ya. Antara segitu ya 14 sampai 20 kali. Kamu nafasnya kan gitu, gitu. Nah kalau tiap kali sedot
masuk ke situ hanya cepat banget. Makanya penemuturan ventil itu tidak sampai setengah hari orang sudah meninggal. Sehingga ini kewaspadaan yang betul-betul ya. Jadi kalau nanti misalnya tugas di puskesmas itu kamu harus kasih tahu sama bidannya atau sama perawatnya ada orang yang kayak kalau susah banget ya kamu dari sana ini kirim cepat demi keamanan pekerjaanmu karena kamu mau pergi bulan C. Karena kalau tidak apa yang itu teruskan ya. Fiscal preservatif menyebabkan inspirasi udara masuk ke melalui saluran nafas melalui lubang fiscal yang terbuka, tapi waktu ekspirasi udara dan berbakuran tidak bisa keluar. Akibatnya penemukan ventil ini segera memerlukan peralatan yang cepat. Penderita yang menemukan ventil dapat mengalami kegawatan hipoksia. Hipoksia ya, karena kekurangan oksigen kan hipoksia. Tapi yang dalam status gawat. Gawat itu gini deh. Itu pembagian hipoksia itu gini. Kalau 60 sampai 80 itu hipoksia ringan. 40 sampai 60 itu hipoksia sedang. Di bawah 40 hipoksia berat. Nah, kalau ini terjadi penemutan ventil, hipoksianya bagaimana? Mulai dari ringan, terus cepat jadi sedang, terus jadi berat. Nah, kalau sudah jadi berat, oksigen tidak bisa tambah, mati mungkin ya. Gagal nafasnya sifatnya akut, orangnya akan mengalami shock dan henti jantung. Terus kan, nah ini maka dikatakan sebagai pneumotorak yang mengancam jiwa ya. Life threatening pneumotorak itu diartikan sebagai pneumotorak yang mengancam jiwa. Dia bersifat emergensi. Pneumotorak dengan tekanan intrapleural yang positif dan makin lama makin bertambah besar karena ada fistel di pleura visceralis atau yang bersifat ventil. Ventil itu apa? Kantung satu arah ya, kantung satu arah. Waktu inspirasi masuk melalui fistel yang terbuka ke dalam kantung pleura. Saat ekspirasi udara di kantung pleura tidak dapat keluar, maka tekanan intrapleuralnya akan semakin tinggi. Terus kan? Nah, ini gambaran. Ternyata ada dua kemungkinannya. Kalau tidak karena luka yang dari dalam, yang terbanyak adalah yang dari dalam, dari pleura visceralis yang kemudian viscelnya itu pecah dari situ. Tadi kan kata kita kan sudah ada yang namanya pleura visceral sama alveolar visceral. Itu berarti itu dari infusi apa? Pleura visceralis. Tapi ternyata ada juga yang dari pleura yang dari luar dinding dada. Ada syaratnya deh. Syaratnya harus ada kecelakaan yang membuat lubang atau tertusuk sesuatu sehingga ada lubang. Itu otomatis lubang sehingga udara dari luar bisa masuk. Tapi pada waktu ekspirasi itu nutup gitu. Ini yang mesti ini salah satu. Pada yang sama ya yang sampai ada yang kasusnya jangan dan sehingga udara semakin berat. Maka visceral pada visceralis ya itu berbentuk ventil dan pada kasus trauma mungkin disertai kebocoran robekan pada dinding dada sampai pleura. Ini ya. Lalu udara saat inspirasi akan masuk ke dalam kantung. Saat ekspirasi kantung menutup dan udara tetap di dalam, sulit keluar. Maka akan terjadi tekanan intrapleuralnya akan tinggi. Kemudian parunya semakin kolaps. Karena kalau tekanannya tinggi, tambah, parunya semakin kolaps terdesak udara. Kemudian akan terjadi kompresi pada jantung. Karena jantung dan paru itu meletaknya dengan kalau ini kolaps menekan jantung karena udara yang di dalam kantung pleura itu sifatnya positif, maka dia membuat satu tekanan sehingga akan terjadi tekanan jantung, vena cava bergerak mediasi itu ke sisi tengah, maka akhirnya orangnya akan meninggal. Ya, terus kan? Nah, setiap diagnosis apapun setiap penyakit apapun kamu harus berpegang pada 3: anamnesa, pemeriksaan fisik, sama laboratorium. Baru bisa disimpulkan satu
diagnosis ya. Jadi kamu itu diajari ada ratusan bahkan ribuan penyakit. Semuanya harus tahu cara anamnesanya gimana, pemeriksaan fisiknya gimana, laboratoriumnya gimana, terus menyimpulkan diagnosa kerja. Kan tiap biasanya gitu kan. Pelajaran klinis itu di situ semua. Sehingga nanti kalau kamu sudah lulus, dikasih Tuhan itu berkat, ada pasien datang ke kamu, sama ibu saya batuk, rasanya dadanya berat. Ya sini duduk, saya periksa. Terus kamu mau apa? Anamnesis dulu, ya kan? Di anamnesis dulu. Ini sudah berapa lama? Terus rasa batuk-batuknya itu hanya siang hari atau sama sepanjang hari? Apakah bapak batuknya itu berdahak atau kering? Apakah disertai darah atau tidak? Apakah disertai dengan bunyi mengi atau mengik? Ataukah dadanya terasa berat? Apakah disertai dengan nyeri dada? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul daripada mulut kita sebagai dokter untuk melakukan satu anamnesis, supaya dari anamnesis itu kita bisa menuntut sampai dengan apa kira-kira, ditambah nanti pemeriksaan fisik sama laboratorium. Kalau ini pada penuntutan ventil kita akan melihat bahwa orang itu pasti sesak nafas dan nyeri dada yang banyak bersifat mendadak. Karena di daerah sini ada sarafnya apa, maka dia akan merasa sesak nafas dan ada nyeri. Tapi yang menonjol sesak nafas. Tapi sifatnya unilateral, terutama di daerah yang terjadi masalah. Nah, yang sini tidak terlalu sesak, tapi sini sesak. Kadang-kadang kalau sesak, dokter apa bukan orang bingung, ya bisa jadi diteruskan. Sudah. Nah, kamu harus tanya riwayat trauma dada, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat apa itu tindakan yang terjadi yang akan bisa menjadi faktor risiko. Biasanya kalau yang menggunakan kanan traumatik atau yang terjadi itu langsung setelah kejadian. Jadi setelah ganti fungsi kan tujuannya orang kan enak. Yang bisa enak itu artinya nafasnya kolaps kanan cairan, sekarang kok bersikap ambil 1 liter per 1,5 itu kan enak. Iya lah. Tapi baru 1 jam kok tiba-tiba dia manggil-manggil, kan saya kok jadi sesak ya. Itu sudah enak tapi sekarang jadi sesak. Nah kalau kamu dikasih tahu pasien seperti itu perasaan bapak aja, itu bapak ada. Masa kamu dokter ngomongnya kayak gitu? Ya enggak, nanti dulu tak periksa. Kan gitu ya. Gimana? Iya tuh pak, kok malah tambah sesak tuh pak. Wah, minta oksigen, kasih oksigen. Terus kamu berpikir, jangan-jangan ya atau gini. Yang bersih tadi kena paru, maunya ambil cairan, malah nambah masalah. Bisa tidak? Bisa sekali. Nah itu kalau terjadinya anamnesis, kalau traumatik biasanya langsung. Terus kan ya. Nah pemeriksaan fisik juga perlu ya. Keadaan umum masih dilihat tampak sesak nafas, nyeri, bisa. Kalau tanda vitalnya ada sakit mood, kaki-kaki, penurunan saturasi, hipotensi, ya masalah penurunan kanan, serta deviasi. Nah, kalau fisik diperiksa, ya inspeksi itu dilihat suhu dadanya, kita nampak gerakan pengembangan paru, gerakan yang terhadap berkurang atau tidak. Ini tampak asimetris. Premitus nadanya akan menurun pada daerah yang terkena. Ya, disuruh nyebutin 7, jus. Itu sini terasa, sini mau enggak. Nah itu berarti premitus nadanya negatif. Harusnya kan yang kena yang sebenarnya. Kalau itu di daerah yang terkena, kalau di perfusi ini langsung dulu. Kamu harus perfusi temanmu loh, ya laki sama laki, perempuan sama perempuan ya. Dan belajar perfusi, inspeksi, palpasi sendiri. Karena orang yang
kurus sama orang yang gemuk tuh suaranya untuk beda loh. Kamu tidak pernah merasa kelewatan lain kamu, tidak akan pernah peka, ya. Karena orang tuh sendiri-sendiri deh. Yang kurus enak banget mereka, tapi kan tidak mesti orang kan ada gemuk banget, ya. Nah, itu suaranya beda, ya tidak pernah beda. Dan terus cara nyedot kamar itu kalau mau baik, tidak pakai mulut. Nyedotnya itu suruh ini. Mulutnya kalau minum. Tapi soalnya kalau begitu taruh gini, pecah suara hilang, bisiknya berada. Saya pasien begitu masuk, kalau mau tak periksa, mau tidur tak suruh minum tak aja ini. Nanti kalau nafas ini ya, minum tidak boleh melu-melu. Ada kalau pasien dan itu kan tetap, ayo, dan ini, lo udah boleh, ya harus minum, ya. Soalnya suaranya pecah, jadi nggak bisa jelas. Ya. Auskultasi menurun sampai hilang. Terus kan, nah ini hanya sedikit gambar. Kalau ini penuturannya parsial, kalau ini gambaran penuturan yang sudah total, ya, jadi yang ini udara, ya. Terus kan, nah ini gambar suara aja. Kalau ini gambar yang benar, ada foto seperti itu. Itu kalau di gambar coret kira-kira gambarannya gitu ya. Ini hanya menunjukkan, tapi yang mau dibahas di dalam gambar ini adalah selanjutnya. Ada kalanya dari depan dengan foto PA itu sepertinya habis parunya. Tapi kalau di CT scan itu nampak sebelah belakangnya kadang-kadang masih belum kolaps semuanya. Terus coba satu lagi. Nah ini kalau lihatnya matanya dari sana kelihatannya sepertinya kolaps semua. Tapi begitu di scan, oh sudah belakang masih ada sedikit. Ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang foto toraks PA masih kadang-kadang diperlukan bantuan foto CT scan. Ya. Tujuannya itu apa ini? Ya, satu, kalau kita mau memasang selang, di sini selangnya di tempat panas itu ya dipasang, jangan dari sini. Ya, masa di sini nyosor. Terus, nah ini dua pernyataan yang penting. Pemeriksaan foto toraks tidak harus dilakukan segera. Bila kondisi pasien tidak memungkinkan atau tidak akan memperlambat penanganan serangan. Ini hanya berlaku untuk orang kuliah yang bersifat fetil. Artinya, ketika kamu melakukan anamnesa pemeriksaan fisik pribadi di tempat kamar praktek atau itu kamu sudah tendensius atau suggest ke arah pneumotorak fetil. Kalau kamu sudah menduga kuat karena pneumotorak fetil, tidak boleh difoto dulu. Karena kalau difoto menyebabkan angka kematiannya meningkat 4 kali lipat akibat keterlambatan penanganan. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena pada waktu pasien datang itu kan mereka belum tahu dia itu sudah berapa jam. Dan pada kondisi kritis yang sampai di rumah sakit itu biasanya orang itu akan terlambat gitu. Nek masih keteng-keteng kita sudah ditangani di rumah. Tambah susuk. Ayo cepat buat rumah sakit. Ya nek rumah sakit itu dekat, nek jauh. Ya enggak. Sehingga pada waktu datang orang itu sudah cukup payah. Dan ketika kamu anamnesa pemeriksaan fisik, kamu melihat kejadiannya barusan 2 jam yang lalu. Kemarin sehat, pergi bahkan main voli bareng bisa. Kok tiba-tiba seperti itu? Sebabnya kenapa? Tadi batuk-batuk ya? Iya, tadi batuk-batuk. Wah, seperti itu kita. Segera lakukan tindakan. Bukan foto dulu. Karena kalau di foto dulu, angka kematiannya justru meningkat. Karena di ruang foto itu kamu kan tidak bisa maksa bagian ronsen. Cepat, itu kan tidak bisa. Ya, sehingga dan itu dicepatkan pun malah justru membuat salah.
sehingga langsung dilakukan satu. Nah, risiko kematian berkaitan dengan apa? Keterlambatan diagnosis. Yang kedua, kurang tepat diagnosis, terlalu lama menunggu kebetulan, dan kesalahan interpretasi foto-fotoan. Sudah kesusu di foto, masangin tondok, kanan kirinya kuale, yes, kacau, ya. Tepat diagnosis pada menurut kajian berhubungan dengan tingkat jam terbang dan pengalaman tertentu. Artinya tingkat jam terbang dan pengalaman itu tidak tingkat jam terbang penurunan. Adalah bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan terjadi jadi pun tidak pernah ketemu ya. Bisa loh. Nah, tapi yang berbahaya yang pernah ketemu, saya pernah mungkin beberapa kali ya, dan bisa seperti itu. Nah itu ya sesuai kan seperti itu. Mati ini loh, ketemu translate kalau sudah agak terlambat, dia datang terus ada jalan sendiri makan. Gak salah hati. Apalagi di anak besar dan jawabnya sudah tidak karuan. Kamu tanya sama yang mengatakan ada informasi baru disebutkan suaranya, wah sudah kanan itu kamu hilang tidak ada apa-apa. Karena kami harus di fungsi percobaan kita. Udara bebas. Wah, hadir. Aku ya, nah itu perlu pengalaman dan kesadaran ya. Maka ini sudah lulus, tidak usah takut ya terjadi daerah. Saya itu kadang-kadang prihatin. Apa dari itu saya ada ceramah dengan dokter-dokter paru se-Jawa Tengah. Dibagi dari 3 daerah. Karena tak Jawa Tengah dokter klinik sama dokter khusus mas itu kan banyak. Dalam kalau itu sehingga hampir 100-150. Saya tanya, di antara kalian yang urusan PNS ada berapa? Saya coba betul. Itu dari sekian ratus orang saya cuma ketemu 4. Jadi yang lain itu ya diisi dari sekolah-sekolah lain. Mungkin tidak saya dia di provinsi lain. Tapi juga masih mungkin juga dia beraninya cuma dipilih-pilih di kota besar. Dari sana ya, yang lain orang lain terdulu. Ya kamu tidak ada seperti itu. Saya sendiri itu dulu sekarang puskesmas di Banjarnegara, tapi tidak ini namanya Wonoyoso. Wonoyoso 2 jadi dan Jatilawan kecamatan Kabupaten Banjarnegara. Saya sering juga lihat mengobati orang di sana. Saya sedang ada beberapa yang mengurangi dokter ini coba bisa tertolong. Itu sangat diluar ini ya. Jadi saya tuh merasa ada apa kita nanti perjalanan hidup itu telah dulu ya. Tidak selalu yang kau tuju utama itu pasti termasuk terminal kamu di sini ya. Saya hanya menurunkan satu perjalanan. Jadi di jalan hati itu harus diwarnai keberanian untuk berjuang di mana. Bahkan di daerah terkecil pun di luar Jawa tidak usah takut ya. Jangan karena zaman sama zaman saya itu enak banget zaman. Saya dulu di daerah seperti itu belum ada listrik, handphone belum ada, Starco saya belum ada. Tahun 84, tahun 1984, Starco yang saya seperti itu ada, apalagi handphone. Ya, telepon di daerah saya mungkin hanya ada 1. Listrik jauh belum ada, belum dipasang patok. Kosong, ada itu kan enak banget zamannya usaha. Maka harus kalau itu lebih tangguh dari saya, ya harus lebih tangguh, harus lebih hebat, harus lebih sukses, ya. Karena kamu hidup di zaman masa kerja sudah semuanya ada kok sekarang, tinggal keberanian untuk berjuang, ya. Jangan hanya berpikir
Jadi dokter moyo-moyo yo yang gocek penak dari penuntut duit belum tentu loh deh. Gue penak tapi nanti kemudian dia segitu terus. Tapi kamu berani ke daerah ya mungkin hasil nggak begitu banyak, tapi Tuhan melihat dan itu menolong orang saja itu diberkati ya. Sehingga pola balik zaman kondisi terpencil kamu bisa sukses di tempat yang lain itu ada jalannya. Jadi jangan kita lihat diputuskan harus tempat yang lain pada saat itu. Ya ini terserah ya. Saya tidak pernah ngomong yang tidak baik ya. Tapi saya sendiri merasa pernah alami mungkin kosongan pernah ya, di daerah. Kalau dari Solo mau ke Banjarnegara itu tidak punya mobil, naik sepeda motor ya nggak berani karena total. Ya dari Solo naik becak di Singosaren sampai Pantiwanguyo, dari Pantiwanguyo ke Pane itu kan ada bis itu loh. Saya naik sampai ke Bawen, dari Bawen turun ya gratis dari Semarang. Kalau bisa yang langsung ke Banjarnegara ada pindah dari Bawen yang keluar dia sampai Sekam. Jadi dari Sekam yang keluar tekan Temanggung atau tekan Parakan, terus kita ke Wonosobo pindah meneh yang Banjarnegara sekolah ekonomi ya. Nah ini dulu satu kali apa semua kali itu juga ada ngomong ya. Dan untuk malam saya istirahat di salah satu rumah desa kesehatan ada kamar kecil saya isu jam 5 itu sudah siap dari sholat pagi itu yang tahun langsung ramai saya terus siap-siap naik sepeda motor ke Banjarnegara di tempat rumah saya 34 kilo numpak sepeda motor tapi dari kota menuju sampai sana jam 7 di sini dari pasien aku juga selesai terus darah terus datang lagi kalau ada itu juga tutup di sini kopi newe kopi kenangan kopi opo itu. Tapi kalau kamu mau berjuang ya saya merasakan ada keberanian. Suatu saat nanti DPS jadi spesialis enak banget ya. Ya itu perjalanan hidup tidak ada sesuatu itu ujung-ujung belajar itu ya nggak ada nanti. Kalau kamu menjadikan pelajaran itu sebagai suatu keharusan dan sukacita itu menjadi menyenangkan ya. Jadi ya dunia pun memang itu ya. Dunia itu kedokteran itu berkutatnya pada belajar bagaimana mengganti orang, bagaimana belajar mengerti tentang fisiologi dan patofisiologi penyakit. Ada kamu tekun ya ganti ya. Terus, nah ini saat penata laksanaannya yang penting RW breathing circulatingnya mesti harus seperti ya. Ya jadi RB itu ini nafasnya ya breathing itu ambekane jalan nafas yang RB sirkulasi itu sirkulasi darah itu pokok. Jadi semua di antara kalian itu nanti nek lulus dokter atau sambil lulus harus ikut kursus ATLS dan ACLS. Itu mesti diminta itu gimana cara kerja mesti diminta. Sebagai dokter umum kamu mau kerja di rumah sakit mana? Sudah punya belum sertifikat ACLS? Pertanyaannya kayak gitu. Belum. ACLS? Belum. Terus gue dapat kursus sama apa? Belum. Ini sekolah swasta sekolah terkenal. Kita tahu bareng gue. Kamu sudah punya sertifikat? Sudah. Ini sudah. Terus gue sehingga sudah terkenal ini orang inisiatif. Di sertifikat macam-macam terus ya jangan kalau itu jadi kamu harus lebih canggih lebih cerdas dari yang lain bukan saya ngajari pertandingan dunia sama yang lain tapi paling tidak harus ada nilai atau harga yang dibayar untuk suatu
ya. Saya sendiri itu umurku tuh 68 ya. Tapi semangatku mengajar dan semangatku untuk mengerjakan kedokteran itu rasanya seperti masih cukup muda. Oh itu nggak salah lebih. Karena satu yang sekarang juga itu coba. Kalau memang saya mau jadi buku itu kita kasih ke sini kasih gratis, macam-macam buku. Dan aku siap buat kamu sebenarnya ada satu pemeriksaan fisik paru satu. Nah menurut aku hampir tenang. Tapi kawan dari itu tak tunjuk sama presiden. Kok presiden? Koas pas masuk paru. Nah ini saya punya buku bagus. Apa yang dilakukan? Di foto sisi. Memelas saya. Foto itu dicetak pakai kertas juga. Yang boleh berkait kopi itu. Ya tidak apa-apa. Kalau itu ada lisensinya dari Korean Express. Tapi aku kok mikir ya, kadang-kadang kita itu sulit dari kita itu sesuatu yang level itu baik. Nek gue nggak bisa ya jadilah seperti apa yang gue hargai. Jadi nek gue bisa menghargai sesuatu yang baik, ya jadilah seperti apa yang kamu bisa lakukan menghargai. Karena aku tuh kalau tidak boleh emosional, usahakan mungkin boleh orang jual. Kok sambil ngomong mereka tertarik ke salah satu. Ya dah, betapapun aku seorang spesialis paru kan aku kan sudah terus baca dari orang beda dari satu. Tapi buku saya malah tetap sudah ada berbagai sudah tak persembahkan itu murid-murid. Presiden, tapi kok aspek dia ya, dia masih tak itu. Tapi yang penting buat pasar cuma satu ya, pemeriksaan paru. Saya sudah berjalan banyak, dengan kabar-kabar yang sudah. Nah itu menarik. Ya itu senang-senang. Tapi saya berpikir memang yang harus sebagai untuk pendidikan itu adalah sesuatu yang kita bisa menyebabkan apa kita. Masalah gelap dibocok pada jatuh ya terserah orangnya ya. Tapi karena sebagai orang tua kan pikiran itu kita melihat sebagai lebih umum daripada dari tempat yang lain harus kembali ya kembali memahami pelajaran. Nah ini kalau kita sudah pasti ke jalan nafas terus nah lalu dilakukan satu tindakan yang untuk mengatasi penurunan KTR yaitu dengan tindakan yang kedua ini yaitu dikompresi secepatnya. Kata-katanya itu penting banget, secepatnya ya. Nah ya di sini ya ICS2. Nah ICS2 tindakan dikompresi adalah tindakan penyelamatan. Artinya ini ada dikompresi orangnya bisa mati. Tindakan dekompresi akan menyebabkan dari penumpukan tension bertambah berat menjadi simbol penumpukan biasa yang seperti terbuka itu ya. Titik lokasi insersi selain jadwal di mikroartikel pada penumpukan yang mengalami penumpukan bisa kanan bisa teruskan satu lagi. Nah pada ini cara menentukan ICS2 itu sesuai dengan anatomi. Di sini itu ada digital. Ini kan namanya isil sabut sterni ya. Terus di sini corpus sterni ya enggak? Ya manubrio sterni, corpus sterni ya. Itu antara manubrio dari sama corpus sterni ini kan ada garis. Ada lurus jer tapi ada terpisah. Nah itu yang ditarik garis ke sini mesti masuknya CSD. Dan di situ tusuk jarum. Sebenarnya ada jarum tusuk untuk kedokteran tapi harganya mahal dan carinya sulit. Maka saya memakai Advocat 14 sama saja.
ya bisa ya. Terus kan, nah ini teknik pemasangan tindakan dekompresi ini jantung ini yang penting di sini adalah menggunakan tension penumburan needle atau tidak ada pakai agregat korpadina, ditutupkan setelah liga 2, kemudian itu ditarik mandirinya yang sudah dalam sehingga ada lubang plastik yang langsung udara bisa keluar. Nah itu disambungkan sama transfusi set yang dimasukkan ke dalam air, ya, rambutnya ada air sehingga udara dari sini tidak bisa masuk ke sini tapi terhalang oleh airnya tadi, ya. Tapi dari sini airnya keluar di dalam ujung transfusi set yang masuk di dalam air dari kelihatan ya untuk terus kan ya kalau sudah lalu diganjel pakai plester aserman ya atau pakai disposable siling 10 yang diganjel diteruskan gambarnya seperti ini. Nah ini kalau yang aslinya itu pengukuran needle itu kayak gini, tapi caranya supaya bakal saya pakai itu. Nah dari murid-murid yang residen kalau ada itu pakai itu. Terus kemudian ini plester aserman ini juga nyarinya nggak sulit dan mahal, 1.400-an. Saya pakai plafon tak potong, tak bolong, dikasih speed posisi yang dipotong pakai cutter untuk menjaga supaya ini buketnya tidak melengkung. Sebabnya buket itu melengkung gini dia langsung buntut. Supaya buket yang di dalam ini keluarnya ada selangnya agak jauh sedikit, tegak. Karena kalau ini misalnya kamu di puskesmas membawa ternyata kan mesti pakai ambulan. Lalu bikinnya di plester sehingga dia bisa bertahan lama. Tapi ini hanya tindakan pertolongan penyelamatan ya. Setelah itu harus dilakukan tindakan yang lebih akurat oleh laki-laki. Nah ini mau dimasukin botol boleh, enggak ya enggak apa-apa. Tapi dimasukin selang ini kalau tidak dibagi botol ini dimasukin di plafon. Bekas infusi dulu, dikasih air sebelum dia situ. Sehingga bisa keluar udaranya. Karena ini kan prosesnya belum selesai, dia tetap nyedot udara masuk ke sini, dia tidak bisa kembali keluarnya ke sini. Ya, terus satu lagi, nah kalau sudah sampai di tempat rumah sakit di IGD mulailah dilakukan pemasangan cestum. Ya, ini pada waktu belum dipasang ini sudah dipasang. Ya. Ya, ada yang mau tanya tidak? Kalau komplikasi yang terberat yaitu dan berbahaya, yaitu terjadinya namanya re-ekspansi pneumotorak. Ya, re-ekspansi pneumotorak. Lalu membukanya terlalu cepat, ekspansi yang jadi re-ekspansi, jadi namanya re-ekspansi itu membukanya kecepatan ya. Yang dari kolak udara belum keluarin dengan cepat malah jadi udema pneumotorak malah jadi udema tapi unilateral. Jadi yang tadinya sudah penak lego sudah penak ya tiba-tiba kok sekarang mulai sesak lagi tapi karena terjadi udema baru ya lagi ini. Nah ini yang paling berat ini ekspansi pulmonary edema. Terus kan, nah kalau prognosisnya yang kalau bisa ditangani dengan cepat, stabil itu paling baik bisa menyelamatkan. Ada sih yang tanya ada? Cukup ya. Nanti hari ini kamu apa? Terus nanti yang saya harus kemudian satu. Iya ya, belum selesai ya, saya lagi ya. Sampai ya.